Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang Planning Process and Techniques. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ariski dari NIM 233111376. Saya Aulia Alkaran dengan NIM 233111414. Saya Malaysia Toma dengan NIM 233111391. Oke, langsung aja ke topik yang pertama, yaitu Planning Process and Techniques. Ketika kita berbicara tentang perencanaan, salah satu hal yang pertama kali kita pikirkan yaitu adalah manajemen waktu. Ini adalah salah satu sumber daya kita yang paling berharga. Ibarat kata kita tuh dalam melakukan sebuah manajemen atau pikirkan suatu perencanaan, hal yang paling penting adalah waktu. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus saya lakukan besok? Ketika kita merencanakan suatu hal, kita harus berpikir nih dari awal, apa yang harus saya lakukan besok? Apakah itu penting atau kurang penting atau tidak penting? Jadi kita harus bisa merencanakan itu semua. Terus pertanyaan yang kedua adalah, apakah tindakan kita ini sesuai prioritas kita? Ibarat kata, itu tindakan kita yang bukan prioritas kita itu sebaiknya jangan diutamain. Jadi itu hanya akan menghabiskan waktu saja. Mengapa dan bagaimana manajemen merencanakan? Proses manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian penggunaan sumber daya. Menetapkan tahapan untuk fungsi-fungsi lainnya dengan memberikan arahan. Ini adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Dengan sedikit berbeda, perencanaan melibatkan penentuan tujuan dan cara terbaik untuk pencapaiannya. Pentingnya perencanaan. Ada 5 dasar dalam proses perencanaan. Yang pertama, tentukan tujuan Anda mengidentifikasi hasil yang akan diinginkan. Terus yang kedua, tentukan posisi Anda dibandingkan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, kembangkan premis-premis mengenai kondisi masa depan. Yang keempat, menganalisis alternatif dan membuat rencana. Dan yang kelima, menerapkan rencana-rencana dan mengevaluasinya hasil pengambilan keputusan dari rencana tersebut. Beberapa manfaat perencanaan. Tekanan yang dihadapi organisasi berasal dari berbagai sumber secara eksternal. Hal ini meliputi perubahan norma-norma sosial dan ekspektasi etika, peraturan pemerintah, ketidakpastian ekonomi global, perubahan teknologi, dan besarnya biaya investasi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya pendukung lainnya. Adapun manfaat perencanaan yaitu yang pertama, perencanaan meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Perencanaan yang baik meningkatkan fokus dan fleksibilitas. Yang keduanya penting untuk keberhasilan kinerja. Organisasi yang memiliki fokus dan mengetahui apa yang terbaik, mengetahui kebutuhan pelanggannya, dan mengetahui cara melayani mereka dengan baik. Seorang individu yang memiliki fokus tahu kemana dia ingin pergi dalam karir atau situasi dan dalam kehidupan secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan meningkatkan orientasi tindakan. Perencanaan memutuskan perhatian kita pada prioritas dan membantu menghindari jebakan perangkap hanya terbawa oleh arus peristiwa. Ini adalah cara bagi orang dan organisasi untuk tetap berada di dalam persaingan dan menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan. Manfaat yang ketiga, perencanaan meningkatkan koordinasi dan pengendalian. Perencanaan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan koordinasi dalam organisasi. Dalam perencanaan, aktivitas individu, kelompok, dan subsistem digabungkan menjadi kontribusi yang berarti bagi keseluruhan organisasi. Materi selanjutnya ada perencanaan dan manajemen waktu. Artikel ini menyoroti pentingnya perencanaan yang baik dan manajemen waktu dalam menghadapi jadwal yang sibuk seperti ini. Mereka harus menjadwalkan prioritas mereka dengan baik dan memaksimalkan waktu yang tersedia. Jenis rencana yang digunakan oleh manajer ada 3. Yang pertama ada rencana jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua ada strategic and technical plans. Dan yang ketiga ada rencana operasional. Yang pertama ada rencana jangka panjang dan jangka pendek. Rencana jangka panjang biasanya melihat dari kurun waktu, yaitu dari 3 atau lebih tahun ke depan. Rencana jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun atau kurang. Tanpa adanya arahan jangka panjang, orang bisa saja bekerja keras dan tetap tidak mencapai hasil yang signifikan. Dan juga meskipun perencanaan seorang pemimpin tim mungkin sebagian besar berada dalam rentang mingguan atau bulanan,
Seseorang kepala eksekutif diharapkan memiliki visi yang menjangkau beberapa tahun ke depan. Yang kedua ada strategic and tactical plans. Rencana strategis difokuskan pada organisasi secara keseluruhan atau komponen utama. Rencana ini merupakan rencana jangka panjang yang menetapkan arah tindakan yang luas dan menciptakan kerangka acuan untuk mengalokasikan sumber daya demi mencapai dampak kinerja yang maksimal. Rencana strategis idealnya menetapkan tujuan dan sasaran yang diperlukan untuk mencapai visi organisasi dalam hal misi atau tujuan dan apa yang diharapkan di masa depan. Rencana taktis dalam bisnis seringkali berbentuk rencana fungsional, yaitu rencana produksi berhubungan dengan metode kerja dan teknologi, rencana keuangan berhubungan dengan uang dan investasi modal, rencana fasilitas berhubungan dengan fasilitas dan tata kerja, rencana logistik berhubungan dengan pemasok dan memperoleh input sumber daya, rencana pemasaran berhubungan dengan penjualan dan pendistribusian barang atau jasa, dan yang terakhir rencana sumber daya manusia berhubungan dengan membangun tenaga kerja yang berbakat. Yang ketiga ada rencana operasional. Rencana operasional memandu perilaku dan menjelaskan apa yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mendukung rencana strategis dan taktis. Rencana operasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur, dan yang kedua ada anggaran. Kebijakan dan prosedur. Sebuah kebijakan mengomunikasikan pedoman yang luas untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam keadaan tertentu. Organisasi beroperasi dengan banyak kebijakan dan kebijakan tersebut menetapkan harapan untuk banyak aspek perilaku karyawan. Kebijakan sumber daya manusia yang umum mencakup hal-hal seperti perekrutan karyawan, pemberhentian, penilaian kinerja, gaji atau kenaikan gaji, promosi, dan disiplin. Yang kedua ada anggaran. Anggaran adalah rencana sekali pakai yang mengalokasikan sumber daya untuk periode waktu tertentu untuk kegiatan proyek atau program. Para manajer biasanya menghabiskan cukup banyak waktu tawar-menawar dengan tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan anggaran yang memadai untuk mendukung kebutuhan unit kerja atau tim mereka. Mereka juga diharapkan untuk mencapai tujuan kerja dengan tetap menjaga anggaran yang dialokasikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ada perangkat dan teknik perencanaan peramalan. Di sini perencanaan dalam bisnis dan kehidupan pribadi kita seringkali melibatkan peramalan. Proses memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Majalah berkala seperti Business Week, Fortune, dan The Economist secara teratur melaporkan perkiraan kondisi industri, tingkat suku bunga, tren pengangguran, ekonomi nasional, di antara isu-isu lainnya. Beberapa di antaranya didasarkan pada perkiraan kualitatif yang menggunakan pendapat para ahli untuk memprediksi masa depan. Yang lainnya melibatkan perakiraan kuantitatif yang menggunakan model matematika dan analisis statistik dari data historis dan survei untuk memprediksi kejadian di masa depan. Selanjutnya ada perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi mengidentifikasi tindakan alternatif yang dapat diterapkan jika keadaan berubah. Rencana kontingensi yang benar-benar baik bahkan akan berisi titik pemicu untuk menunjukkan kapan harus mengaktifkan alternatif yang telah dipilih sebelumnya. Perencanaan kontingensi adalah mengidentifikasi tindakan alternatif yang harus diambil ketika ada yang tidak beres. Selanjutnya ada perencanaan skenario. Perencanaan skenario adalah versi jangka panjang dari perencanaan kontingensi. Perencanaan ini melibatkan identifikasi beberapa kemungkinan skenario masa depan atau kondisi menghadapi setiap skenario jika hal itu benar-benar terjadi. Dalam hal ini, perencanaan skenario memaksa kita untuk berpikir jauh ke depan dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. 1. Penerapan tolak ukur. Tujuan dari benchmarking adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang dan organisasi lain dengan sangat baik, dan kemudian merencanakan bagaimana memasukkan ide-ide ini ke dalam operasi sendiri. Pada dasarnya ini adalah cara untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Salah satu teknik pembandingan adalah mencari praktik terbaik hal-hal yang akan dilakukan orang dan organisasi yang membantu mereka mencapai kinerja yang unggul. Yang nomor 2 ada perencanaan staf. Para spesialis ini adalah ahli dalam semua langkah proses perencanaan, serta dalam penggunaan alat dan teknik perencanaan.
alat dan teknik perencanaan, mereka dapat membantu membawa fokus dan keahlian ke berbagai tugas perencanaan. Yang terakhir ada studi kasus, yaitu usaha catering. Pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri, dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis catering makanan. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait order. Kita juga harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan maupun kualitas. Untuk itu, kita harus membuat perencanaan yaitu dilihat dari beberapa aspek seperti aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek keuangan.